ini pakai akunnya Bu Ike ya? Buat oh ya, oke oke. Oke, saya izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk settingnya sebenarnya mudah sekali karena kita tidak perlu menginstal, kita tidak perlu menyiapkan banyak hal, semuanya kita akses secara online. Tapi untuk persiapan sebenarnya kita membutuhkan yang pertama yang mungkin kita perlu siapkan adalah pertama Google Sheet atau spreadsheet ya yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah um, AI. AI-nya preference masing-masing bisa pakai Gemini atau bisa pakai ChatGPT, Bapak Ibu. Atau mungkin bisa pakai AI yang lain. Tapi kalau preferensi saya lebih cenderung penggunaannya menggunakan Gemini. Karena kalau Gemini tidak banyak tanya, tapi kalau ChatGPT dia tuh bawel gitu ya. Jadi mungkin penggunaannya sedikit berbeda. Dan untuk segi hasil secara tampilan Gemini itu lebih bagus daripada ChatGPT. Gemini tampilannya lebih berwarna. Kalau ChatGPT tampilannya terlalu kaku seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita coba cocokkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan yang saya share di sini, pertama kita adalah membuka spreadsheet-nya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menyimak spreadsheet-nya, kalau yang sebelumnya saya pernah share kan mungkin Bapak Ibu bisa pakai um, template tabel seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk fungsinya sendiri itu sebenarnya luas, tidak hanya untuk pengetesan, bisa juga untuk model laporan, bisa juga untuk presensi, bisa juga untuk olah data, itu semuanya bisa, tergantung kita maunya untuk apa. Kalau saya biasanya untuk ujian, yang kedua biasanya laporan juga saya biasanya pakai ini juga. Seringnya seperti itu. Kita coba buat terlebih dahulu. Yang pertama, kita boleh sediakan tabel seperti ini, ataupun tanpa tabel tidak masalah, karena poin utamanya adalah isinya. Gitu. Pertama, kita namai dulu. Misalkan nama di sini saya kasih contoh satu gitu ya. Saya kasih contoh di sini. Untuk di sini ada tabel atau tidak ada tabel tidak masalah Bapak Ibu, itu hanya garis saja agar terlihat rapi. Yang penting isinya sesuai. Misalkan pertama ada timestamp. Yang kedua, misalkan kita ingin tahu nama mahasiswa, maka kita bisa pakai student's name. Setelah itu kita masukkan untuk kategori student's number. Student's number. Kemudian setelahnya kita masukkan kelas. Misalkan teman-teman mau masukkan kelas, itu boleh. Lalu kita masukkan skor. Skor, kemudian setelah skor, kita masukkan status kecurangan. Gitu, teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Terlalu kecil nggak ya? Kalau di layar, sebenarnya teman-teman bisa zoom in, zoom out. Kalau misalkan tampilannya seperti itu, saya coba besarkan di layar sini ya. Oke, mungkin tampilannya jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita pakai media yang ketiga gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini kita coba simpan dulu, klik share. Share ini sudah penting ya, klik share. Nanti setelah klik share, kita copy dulu link dari spreadsheet ini. Kita masih loading. Restricted-nya kita coba hilangkan dulu, jadi semuanya bisa mengakses, karena fungsinya nanti adalah jadi kita bisa mengolah datanya secara langsung terbuka. Untuk aksesnya viewer saja. Setelah kita copy linknya, oke, setelah selesai kita sudah selesai untuk urusan Google Sheet-nya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian salah satu yang paling penting diantaranya adalah prompt-nya.
prompt yang akan kita gunakan untuk membagikan atau sebagai cara kita mengolah datanya nanti, Bapak Ibu. Saya coba bukakan di sini, semoga Bapak Ibu bisa melihatnya. Di sini misalkan kita ada beberapa contoh yang kemarin sudah saya pakai. Di sini ada prompt untuk TOEFL SWE, TOEFL Intermediate Listening. Kita lihat untuk yang reading, Bapak Ibu, karena saya tersedianya soal yang reading. Ini yang hal adalah karena ini seperti tulang punggung kita. Jadi ini semua sudah kita sediakan. Nah, jadi pertama kita coba copy paste dulu di prompt yang sudah kita sediakan ini. Nah, di sini ini adalah prompt yang akan kita berikan kepada AI nanti agar AI bisa mengolah datanya secara langsung. Prompt-nya di sini kita sebenarnya Bapak Ibu bisa membuatnya secara mandiri. Yang penting guideline-nya kurang lebih sama seperti apa yang kita inginkan gitu. Misalkan di sini saya akan membuat soal ujian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris yang dilaksanakan secara online bla 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 gitu. Menggunakan Google dengan apa yang kita inginkan. Nanti saya akan coba share ini ke Bapak Ibu biar nanti bisa dicontek dan bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Kalau sudah oke, di sini saya coba di sini harusnya skor benar, saya ganti skor benar gitu ya. Oke, karena sudah oke di sini, ini kita copy. Oh ya, kalau misalkan teman-teman ingin memasukkan laporannya ke email masing-masing, bisa juga seperti ini. Tapi ini tambahan saja. Kalau misalkan, oh saya nggak pengen ada tambahan data input ke Gmail biar nggak terlalu memperbanyak notifikasi dan memori gitu, maka ini bisa dihilangkan, optional saja. Kita coba copy paste langsung di Gemini di sini. Oke. Kemudian sambil mengcopy paste, kita juga memasukkan soalnya. Dan Bapak Ibu semua, soalnya itu harus sudah dalam bentuk seperti format icon ya, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Untuk kunci jawabannya sudah disertakan di situ, AI nanti tinggal membacanya saja. Kalau kalau misalkan Notepad itu hanya media menuliskannya saja. Bapak Ibu mau pakai Word, mau pakai apapun terserah. Ya, ya. Format penulisannya. Misalkan nih saya coba betul, pakai Word bisa. Kalau misalkan bentuk soalnya bentuknya PDF, misalkan seperti ini kan bentuknya Word, itu nggak masalah asal AI-nya tetap bisa baca. Kalau sejauh ini AI-nya sih tetap bisa baca ya. Nah, ya betul. Kali ini yang akan saya masukkan, saya coba masukkan dulu soalnya. Nah, di sini kenapa saya lebih suka Gemini? Kalau Gemini tidak ada batasan upload soal itu mau berapa. Oh ya? Iya. Tapi kalau ChatGPT sehari itu hanya 6. Oh, Saya makanya sampai 6 kali. saya tuh 6. Iya. Kalau misalkan ingin upload lagi, kita nunggu 22 jam. GPT. Yang apa? Enggak pro. Enggak pro. GPT enggak pro. Kalau Gemini, kita bisa upload sebanyak apapun yang kita minta gitu. Bedanya di situ. Nah, pertama kita upload dulu. Ketika sudah upload seperti ini yang sudah sesuai dengan format icon berserta kunci jawabannya, kita langsung copy paste juga untuk prompt-nya yang tadi kita sudah buat ya di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kita langsung minta buatkan. AI ini akan otomatis membuatkan dua hal. Yang pertama adalah JavaScript-nya, yang kedua adalah HTML-nya. Nah, ini adalah sudah masuk ke ranah
coding Bapak Ibu yang mungkin sebenarnya akan lebih baik kalau Bapak Ibu semua didampingi langsung oleh ahli IT-nya agar lebih mudah mengkontrol dan lebih mudah untuk memverifikasi, mengedit atau bahkan mendevelop agar lebih rinci dan lebih sophisticated lagi. Tapi karena kita misalkan kita bukan dari background IT, maka mau tidak mau kita hanya bisa bergantung kepada AI dengan keterbatasan apapun. Yang penting kita coba modif selalu kepada AI gitu. Karena misalkan kita sudah jadi nih, ini sudah jadi JavaScript-nya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Ini belum tentu nanti akan langsung jadi 100% tidak bisa Bapak Ibu. Saya biasanya mencobanya bisa sampai 3 kali, bisa sampai 6 kali sesuai dengan hasil akhir yang ingin saya benar-benar final gitu. Nah, tapi kalau sudah misalkan sudah ada JavaScript seperti ini, kita coba copy dulu JavaScript-nya, lalu kita akan masukkan ke dalam extension di sini. Jadi kan di sini kita sudah ada extension di bagian spreadsheet-nya. Jadi kita kembali lagi ke spreadsheet, ada bagian extension di sini kita klik. Nah, di sini muncul app script seperti ini. Kalau sudah muncul app script seperti ini, kita buka, nanti munculnya tempat untuk kita meletakkan atau memasukkan JavaScript yang tadi. Jadi kita sudah ada tempatnya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kalau misalkan Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang ada di sini memang bidangnya IT, mungkin tidak perlu membuat JavaScript dari AI, bisa langsung mengetik sendiri, langsung menginput sendiri di situ sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Oke, kita masih menunggu. Nah, misalkan seperti ini tampilannya, maka yang ada seperti ini kita coba hapus saja dulu Bapak Ibu. Kita kosongkan, kita hapus ya. Misalkan Ctrl A, kemudian langsung dihapus. Nah, setelah itu kita copy paste di sini. Nah, setelah kita copy paste semua, maka kita simpan. Simpannya ini Bapak Ibu, ada save ya. Kita simpan. Kalau oke, berarti nanti tidak ada kendala. Nah, ini berarti sudah oke. Save to drive. Setelah selesai, kita tambahkan add file satu lagi. Untuk apa? Untuk bagian HTML-nya. Kita buat di sini HTML. Nah, di sini saya menemukan perbedaan. Saya biasanya pakai index seperti ini, cukup. Kata index, kemudian kita enter, sudah cukup. Cuman sebelumnya, kita pernah mencoba juga waktu itu dengan beberapa teman-teman di sini, itu ternyata ketika kita tulis index, I-nya harus besar Bapak Ibu. Jadi ini yang saya masih belum nemu apakah tergantung device-nya, koneksinya, atau apa ini. Karena ketika saya belajar ini pun indeksnya harus besar sebenarnya Bapak Ibu. Harusnya. Tapi malah ketika saya coba di laptop saya, nggak bisa kalau besar, harusnya kecil. Gitu. Nanti kita coba buktikan ya Bapak Ibu, apakah bisa seperti ini atau enggak. Nah, ini kita hapus juga, jadi harus kosong. Setelah itu, JavaScript-nya sudah tercopy dan paste, sekarang kita copy juga untuk yang bagian HTML-nya. Nah, setelah oke di sini, kita copy paste di sini dan kita simpan juga. Nah, kalau sudah kita simpan seperti ini, kita deploy di sini Bapak Ibu. Deploy di pojok kanan atas. Klik deploy, new deployment. Setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih untuk pengaturannya saja. Di pengaturan, pilih untuk yang web app di sini. Diklik, kemudian di sini tinggal disesuaikan saja. Ini karena nanti masuknya yang buat adalah email saya, maka munculnya seperti ini. Ini tidak perlu diganti, mau diganti nama juga boleh. Misalkan mau diganti nama filenya atau seperti tadi contoh satu, terserah. Yang penting di sini Bapak Ibu, yang anyone harus bisa dibuat akses for anyone di sini. Kemudian di deploy. Setelah deploy, ini kita coba disahkan ibaratnya ya, karena kita menggunakan email kita coba sahkan untuk legalitasnya. Nah, mungkin di sini kita harus sinkronkan nih dengan email yang kita punya. Setelah kita sinkronkan,
maka nanti akan langsung masuk ke bagian ini. Kita pilih yang advanced di sini ya. Nanti langsung yang go to untitled project, langsung diklik saja, tidak apa-apa. Nah, nanti munculnya seperti ini. Jadi, meskipun munculnya seperti ini tidak masalah Bapak Ibu. Langsung diklik semua saja. Setelah sudah diklik semua seperti ini, kita tinggal continue saja. Setelah continue, kita tunggu, berarti proses dari pendeployannya tadi akan selesai seperti ini. Munculnya seperti ini Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah URL yang ini Bapak Ibu. Kita tinggal copy. Kalau memang sudah oke, berarti kita langsung pakai saja Bapak Ibu di sini. Misalkan di sini langsung saya paste seperti ini. Kita coba cek apakah bisa muncul. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Munculnya seperti ini. Dan ini itu sudah otomatis sesuai dengan request kita ya Bapak Ibu. Requestnya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin agar siswa atau mahasiswa tidak mencontek, maka di dalam prompt kita harus tulis secara detail Bapak Ibu di sini misalkan pilihan ganda bisa dipilih dengan mengklik pilihan yang tersedia. Siswa tidak bisa mengcopy paste teks yang ada di halaman soal dan siswa juga tidak bisa mem-paste teks dari halaman lain. Misalkan seperti itu. Sebelumnya saya pernah mengubahnya menjadi ketika siswa masuk ke halaman soal agar diminta untuk menjadi full screen. Itu bisa Bapak Ibu, tapi saya hapus promnya yang ada di sini. Nanti kita coba bisa Bapak Ibu. Jadi munculnya seperti ini. Misalkan sudah seperti ini berarti tahap 1 sudah oke. Artinya sampai pintu gerbangnya kita sudah oke. Ini tinggal diisi bebas. Nah, seperti ini. Nah, munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Exam instruction, waktu pengerjaan 55 menit, dilarang keluar tab halaman. Ini bisa kita modif, misalkan, oh saya ingin menambahkan kata dilarang mencontek dan sebagainya, nanti bisa. Ini tulisan yang warna merahnya bisa diperbesar, bisa, nanti sesuai dengan request kita. Kalau misalkan siswa ingin mulai ujian, nanti tinggal klik mulai ujian saja. Nah, sayangnya, kendalanya adalah seperti ini Bapak Ibu, soalnya belum keluar, betul ya? Nah, ketika soalnya belum keluar, berarti kita perlu menambahkan detail lagi untuk bagian prompt-nya. Misalkan, tadi kan sudah kita sediakan prompt sebelumnya, dan kita tinggal menambahkan koreksi apa. Misalkan satu, kita kasih komentar dulu ya untuk AI-nya. Bagus, pertahankan. Bagus, pertahankan, karena takutnya jengkel ya. Iya. Tapi soal yang ada pada file Word belum muncul. Tampilkan semua soal yang ada pada file Word beserta dengan teks reading-nya tanpa mengurangi satu. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan koreksinya seperti ini, maka Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan keinginan apa yang ingin Bapak Ibu nanti tampilkan. Misalkan apa? Iya, pilihan gandanya nggak keluar. Iya. Makanya nanti bisa kita tambah, misalkan tampilkan juga opsi pilihan ganda sesuai dengan isi file Word-nya. Misalkan tadi kan ada bulat-bulatannya ya Bapak Ibu. Nah, itu kita minta hilangkan juga. Hilangkan juga bulatan pada pilihan ganda. Kayak gitu. Misalkan mau di-highlight lagi, tampilkan tulisan
Misalkan jangan mencontek gitu ya. Jangan mencontek. Iya. Pada halaman awal login misalkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah request kita yang banyak ini akan pasti dipenuhi? Belum tentu. Ya, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi dulu. Karena bisa jadi yang dipenuhi hanya 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan sepengalaman saya, semakin kita sering menggunakan AI ini, maka AI kan semakin banyak data yang masuk, maka dia akan semakin pinter gitu. Iya, sesuai dengan kita. Jadi antara AI kita satu sama lain, saya dengan Bapak Isma mungkin kepintarannya beda-beda, gitu. Dan itu yang saya tangkap dari informasi yang dikasih oleh Prof. Arkam yang ada AI hallucination. Nah, itu bagiannya di situ. Kita coba. Iya. Perbaiki ya. Nah, kita minta seperti itu. Nanti akan secara otomatis AI-nya memproses sendiri. Nah, di sini kan sudah ada ketentuannya nih. Tentu saya mengerti, saya telah memperbarui kode bla 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 dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu saja. Mungkin ini sekitar 2 menit maksimal biasanya untuk mengolah datanya. Boleh, boleh. Sebentar, Bu. Harus nyoba 2 atau 3 kali. Oh, berkali-kali. 3 section atau oh, iya. Oh, harusnya satu ya. Emang harus banget satu ya Pak Fat? Apanya? Harus banget satu-satu, nggak bisa yang satu set kalau ada semua gitu. Bisa. 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 Bisa misalkan reading sekalian langsung kayak gitu bisa. Terus nanti ada Iya, iya bisa. Itu bisa, cuman semakin detail, iya, dan kadang jadi kayak kita judi Bu, enggak tentu pasti akan otomatis jadi. Nah, ketika proses memperbaiki sesuai dengan keinginan itu yang lama. Oke, yang terlalu ribet. Karena kita nggak tahu salah itu. Oke, ini saya coba kirim ke PPBI. Ini salah. Jangan blok di Omei. Ini saya nggak tahu yang mana ya. Tapi ini contohnya Bapak Ibu yang selain yang ada di sini ya. Itu contohnya. Salah satu yang waktu itu saya share ke Bu Intan. Nah, ini kalau sudah oke, kita coba copy lagi. Nah, karena tadi kode GS-nya atau tempat JavaScript-nya sudah ada, kita kosongkan lagi Bapak Ibu, kita ganti ulang. Kemudian kita save lagi. Nah, ini sudah save ya. Setelah save untuk JavaScript-nya, kita copy juga untuk HTML-nya. Kita taruh di indeks HTML-nya. Prosesnya sama, kita hanya mengulang saja. Berarti yang udah direvisi ini yang kode awal VGS itu dihapus dulu. Dihapus dulu, langsung di copy paste ulang. Terus disimpan. Oke. Tinggal new deployment. Udah, nggak perlu mengulang seperti tadi. Kalau sudah verifikasi di awal, tidak perlu langsung ini deploy aja. Ini langsung udah jadi. Nah, kita coba pakai yang ini ya. Anyway, kalau tadi kita sudah masuk, misalkan kita keluar, munculnya seperti ini. Jawaban sudah tersimpan, status kecurangan terdeteksi. Karena tadi kan kita keluar ya, tanpa izin. Karena sudah masuk. Nah, langsung kayak gini. Ini tampilan yang tadi. Kita coba ulang. Kayak gini. Nah, apa akan sama? Iya, di sini ya. Nah, karena tadi saya minta untuk ada tulisan jangan mencontek, langsung muncul tulisan seperti ini, Bapak Ibu. Jangan mencontek gitu ya. Nah, bisa kayak gitu, yang mencontek bisulan. Nanti bisa kalau misalkan kita mau ditulis seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu ketika masuk juga ada tulisan seperti ini nih. Sama AI-nya sudah diperbaiki secara otomatis agar lebih kelihatan. Nah, kalau Gemini bisa seperti ini, tapi ChatGPT nggak bisa Bapak Ibu. ChatGPT dia kaku sekali dan ketika minta kayak gitu dia malah pengennya seperti apa, kalau kayak gini gimana? Nah, dia banyak tanya. Ciri khasnya seperti itu. Ya, Gemini itu lebih nurut. Tapi setahu saya kalau Gemini dia minusnya di editing gambar. Jadi antara dia bagus sekali ngeditnya atau on sekali. Iya. Karena misalkan saya ada foto dua saya dengan kucing. Diminta perbesar gambar kucingnya. Nanti ketika dikasih dua-duanya bisa besar atau nggak ada perubahan sama sekali. Meskipun perbesar lagi. Nah, itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ChatGPT bisa, tapi dia cenderung lebih kaku. Itu sepengalaman saya. Mungkin AI satu dengan yang lainnya beda-beda inputnya. Nah, kita coba dulu ya Bapak Ibu untuk masuk. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu sesuai dengan request kita ya. Nah, soalnya sudah jadi. Teksnya sudah ada. Instruction-nya sudah ada. Kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas, timernya sudah ada. Timernya sudah ada. Sampai bawah bisa. Nah, kita lihat sampai bawah, apakah nomornya lengkap 50 atau ada yang hilang, karena biasanya ada yang hilang. Nah, ternyata 19. Nah, ini berarti sudah oke semua ya. Sudah oke. 2 kali coba langsung jadi. Nah, misalkan Bapak Ibu, iya. Nah, ini kan ada timernya, bisa kita tambah, misalkan tulisan deadline jam sekian, menit kesekian di bawah timernya itu bisa. Ini kan kita nggak full screen ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita keluar dari halaman ini, misalkan saya pindah ke ChatGPT, Gemini tadi. Nanti ketika kita balik ke sini, maka fitur kecurangannya langsung terdeteksi. Dia langsung otomatis menutup. Misalkan kayak gini nih, kita ke halaman ini ya. Kita nggak buka apa-apa. Nah, di sini langsung otomatis tersimpan jawabannya. Gitu. Langsung otomatis. Nah, skornya kita lihatnya di Google Sheet. Nah, skornya munculnya di sini itu Bapak Ibu. Skornya 0, terdeteksi curang karena kita tadi keluar ke halaman sebelumnya. Jadi langsung muncul ke sini Bapak Ibu. Misalnya keluarnya tadi dalam proses mengerjakan di soal nomor 5, berarti nanti skornya kalau betul semua 5 gitu. Betul. Tergantung kita mau berapa. Misalkan setiap skor betul dihitung 1, maka hitungannya 1. Setiap skor betul dihitung 4, ya berarti langsung 4 kali sekian. Seperti itu. Sesuai dengan request kita. Sebenarnya cukup ya Mas. Setidaknya mahasiswa tahu bahwa kita tahu dia nyontek gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau untuk laptop sebenarnya tidak ada kendala. Cuman yang terkendala adalah smartphone Ibu. Karena saya nyoba seperti ini ke Apple 10, itu ada kendala, nggak bisa. Nah, mereka nggak bisa akses. Jadi munculnya ke Drive. Cuman nggak tahu diapain sama mereka. Katanya saya bisa tapi bukannya lewat Chrome. Gitu. Kalau Android bukan. Kalau Android kendalanya waktu itu bisa masuk, tapi entah kenapa ada beberapa yang tidak bisa menyimpan. Jadi sudah selesai mengerjakan, tinggal klik submit, misalkan seperti tadi klik submit itu nggak bisa diklik. Betul Ibu. Kalau misalkan ya lebih aman. Kalau misalkan hal itu terjadi, paling nggak minimal kan ini nggak bisa ke klik submit, langsung disalin dulu jawabannya, langsung login ulang lalu coba dimasukkan jawabannya lagi, seperti itu. Jadi kalau login ulang login ulang bisa, tapi nama mereka nanti di daftar ini akan ada 2, seperti itu. Mereka login lagi itu nggak jadi masalah, karena kita nggak batasi. Login lagi mencet submit berhasil. Setahu saya kayak gitu. Dan apakah masih bisa mencontek? Saya nggak tahu bisa nyontek atau enggak, cuman saya nggak tahu aplikasi AI apa. Jadi itu aplikasi AI yang dia bisa floating gitu, floating. Ada pop-up-nya. Iya betul. Jadi di atas aplikasi lain gitu. Kalau kita kan biasanya
Ya mungkin itu saya juga nggak paham. Karena saya ngelihat punya mahasiswa, dia bisa buka AI itu, tapi nggak bisa copy paste. Karena kan kita udah minta nggak bisa copy paste di situ. Nah, karena di sini kan kita tadi nggak ada prompt agar kita menghindari yang pop up gitu ya. Nah, kita nggak ada request tentang itu, maka jadinya nggak jadi masalah. Misalkan, kalau misalnya kita bikin request itu nanti si ChatGPT yang yep, pop-up itu juga bisa ada ya? jadi, bisa jadi, oh misalkan hindari penggunaan pop up pada aplikasi tertentu, misalkan kayak gitu, mungkin bisa jadi bisa. Misalkan ya Bapak Ibu, ini sudah oke ya, artinya ACC ya Bapak Ibu. Oke, ini misalkan sudah oke. Misalkan kita, kayaknya kita belum puas nih kayak gini ya. Misalkan saya tambahkan bagus gitu ya. Pertahankan, pertahankan. Tapi buat tampilan jadi full screen saat masuk ke dalam soal, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Saat keluar halaman full screen, maka dianggap mencontek gitu ya Bapak Ibu. Saya coba buat nih tambahan aja, siapa tahu bisa gitu. Oh ya, Kalau misal lagi ngerjain ini, terus mereka mau gue ke toilet misalnya, itu kalau HP-nya layarnya mati, itu nah langsung tersimpan itu apa enggak tuh? kalau mati langsung otomatis tersimpan. Iya, itu juga bagian. Sebelum ujian dihimbau untuk jangan sampai layarnya sampai mati. keselip ya? Betul. Kalau layarnya mati otomatis tersimpan. Kalau misalkan kita ingin menghindari hal tersebut, kita bisa rubah di prompt-nya. Misalkan jika layar mati, maka tidak terjadi masalah. Boleh seperti itu. Bisa, bisa seperti itu. Oh, bisa. Jadi nggak jadi masalah. Oke, saya coba untuk pembuktian, saya coba kirim link yang tadi ke Bapak Ibu ya. Mana nih? Nggak bisa. Kami kerudung ini. Oke, Ibu. Bebas. Bebas. Gimana ya, saya bingung. Mas Fuad mau tanya, ini kan membuat soal ya, seumpama ini kita kan, Bu Dini ke Bu Dini dulu deh, Bu Dini kita masih ini apa enggak sih Bu, masih bikin soal untuk UTS atau UAS Bu? Saya jawab dulu gitu. Ya, Ya, justru itu salah satu alasan untuk kenapa kita saya anggap bahwa webinar ini penting Nyai, karena kita memang sudah tidak ada soal. Insya Allah untuk UTS-nya kita siapkan ujian terbaik untuk masuk kita. Sementara ini harian kita itu kita menggunakan soal-soal yang mungkin bisa ditaruh di tas untuk perbandingan kita. Gitu Nyai. Oke, ya Bu. Ya Nyai. Ya Bu. Get my point ya. Ya, oke Bu. Saya lanjut pertanyaannya ke Mas Fuad ya Mas. Ya langsung ke Mas Fuad. Mas Fuad, kalau seumpama nih kita mengajar apa level yang sama gitu. Nah, gimana Bu I? Saya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya. Jadi katanya dapat ulang tahun dari Selamat nih ya. Mas Fuad, saya sudah kelihatan Mas Fuad. Oh, ini malah susah. Oh, yang kesana berapa?
jadi gini, kan seumpama nih kita mengajar satu level, saya Mas Fuad sama beberapa teman itu mengajar intermediate, kan nanti kita akan mengadakan kayak latihan buat tes TOEFL-nya gitu. Nah, apakah mungkin hanya satu orang yang membuat tapi dipakai oleh banyak orang? Oh, jatuh ngopi. Jatuh ngopi banget semua. Yang pengajarnya banyak. Iya. Oh, bisa itu. Gue nggak bisa ngakeh jangan-jangan. Masuk ke spreadsheet gitu. Oh, tapi nanti datanya akan campur aduk gitu ya? Oh, bisa difilter per kelas gitu. Nama pengajar. Oh, Nyai idone wis langsung cepet bae. Iya. Kami kena kabeh. iya. Salah mikir. Ya, apa bener? Oke, oke. Saya nggak mau pengennya. Jadi kita nggak share gitu loh. Pengennya makannya tok. Oke, Mas Fuad, terima kasih banyak. Malah Anda yang mendekat ke saya. Makasih ya, Mas Fuad. Oke, sama-sama Ibu. Nyai deh. Semua ya. Gak sebulan yang itu semua tinggal kirim linknya. Parah banget. Ini kita modif lagi ya Bapak Ibu. Barangkali tadi. Oh iya, saya coba teskan ke Bapak Ibu dulu ya. Ayo kita tes yuk. Sebentar. Tadi saya ngirimnya ke Kamu tidur aja. Kayak papa, kayak ayah. Ayah boci. Liar-liar ya. saya kirim link contohnya ke PBBI nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan mengakses pakai HP apakah bisa atau tidak. Coba kita akses yuk. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menghilangkan tulisan yang di atas yang ada tanda silangnya, itu dikliknya di awal nggih Bapak Ibu, karena kalau misalkan dikliknya saat sudah masuk ke soal, biasanya nanti akan terdeteksi mencontek Bapak Ibu. Jadi tanda silang yang ada di atas yang seperti ini Bapak Ibu, kita hilangkan di awal. Karena kalau kita hilangkan saat di dalam soal, maka nanti bisa jadi kita terdeteksi mencontek. Biasanya seperti itu. Saya sudah mengirimkan linknya ke Bapak Ibu bisa mencobanya. DEP. Kita kalau iya, kita bisa pakai SE, nggak perlu pakai SEB lagi. Jadi kalau misalkan ada ujian Pak Faisal seperti itu, SEB udah nggak kepake. Ya, mana mau beliaunya. Hanya sharing. Oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang sudah bisa akses? Bisa? Loginnya bebas Pak, bebas. Sesuai dengan nama masing-masing boleh. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa menyimak di situ muncul ya siapa saja sudah mengakses, ada tulisan di sini atas nama Riki, KYY, Kaori, ini sudah ada tulisannya semua. Ini ada XXX 011 jawaban benar. Nah, ini misalkan yang Syahidah menjawabnya dengan jujur, berarti sampai diklik submit. Tandanya kalau ada tulisan jujur berarti sampai selesai diklik submit. Kalau yang ada terdeteksi curang berarti dia keluar langsung tanpa klik submit. Nah, Bapak Ibu bisa kelihatan ya di sini ada Tony Stark. Coba nyontek ya, keluar ya. Oke, silakan. Keluar langsung aja Bu. Nanti langsung ketahuan di situ.
Coba lihat. Atas nama siapa nih yang nyontek? Iya, absen. Belum muncul. Din, NIM-nya 23, kelasnya I2, jawaban benar yang masuk 5, terdeteksi curang. Oke. Keluar. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Langsung bisa muncul seperti ini. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau coba buat? Yang pakai laptop? Mbak Nurul juga. Mbak Nurul udah Oh lagi iya. coba. Oh, promnya pakai soalnya di situ adanya soal apa? Listening. Listening. Boleh. Saya kirimkan prom listeningnya ya. Prom. Tadi prom reading soalnya. Mbak lah, nanti ya Mbak. Sebentar. Ini yang berikan notifikasi ke email saya hapus aja ya Bapak Ibu. Tapi instruksinya disesuaikan ya Bapak Ibu karena bisa jadi apa namanya? Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau misalkan Bapak Ibu minta agar jawabannya dikirimkan ke email, berarti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi hasil Sarah terdeteksi curang, Din terdeteksi curang jujur. Jadi laporannya dua, ke spreadsheet dan juga ke Gmail. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak aktifin yang notifikasi ke Gmail itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah Bu. Nggak jadi masalah. Misalkan, storage saya terlalu banyak, saya nggak ada memori lagi. Yang misalkan masuk ke email bisa dihilangkan aja Bapak Ibu. Nyanyi ngantuk pernah nyanyi terus banyak orang ngantuk ya. Ini prompt listening ya Bapak Ibu. Cuman nanti Google Sheet-nya, spreadsheet-nya diganti punya Bapak Ibu semua. Karena ini masih pakai punya saya yang sebelumnya. Iya. Coba Bapak Ibu. Misalkan kita mau buat lagi satu untuk yang listening, bisa tinggal disesuaikan dengan soal listeningnya. Cuman saya ada nggak nih soal listening di sini? Kayaknya nggak ada nih soal listening di sini ya, udah lama. Misalkan Bapak Ibu butuh yang ada esainya Bapak Ibu. Misalkan yang ada esainya, bisa Bapak Ibu tinggal diminta nanti sediakan kolom gitu. Misalkan saya tunjukkan yang bagian from elementary. Kalau from elementary kan pasti ada esainya nggih Bapak Ibu di nomor 51. Nah, nanti kita minta di sini hasil writing siswa masuk ke kolom hasil writing. Jadi di spreadsheet nanti kita tambah kolom untuk hasil writing. Jadi writingnya nanti masuk ke sana semua. Ada hasilnya. Nah, untuk promnya kita tambah juga. Kolom untuk menulis writing essay dibuat friendly bagi iPhone dan Android tanpa bisa mempaste teks. Jadi tambahkan promnya juga sesuai dengan levelnya. Nah, kadang kalau misalkan kita nggak tambah seperti ini, nanti tampilan soalnya akan cukup berbeda-beda. Misalkan saya mau menambahkan batas pengerjaan soalnya, saya tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ingin precise waktu pengerjaannya dalam waktu tertentu saja. Tapi kalau misalkan enggak, kita hilangkan saja prom yang seperti ini. Ini tambahan saja. Mas Fuad, sebenarnya promnya harus keluarkan seperti ini atau boleh promnya diacak-acak gitu? Sebenarnya nggak jadi masalah sih Bu, mau diacak-acak. Cuman saran saya agar lebih tertata dan mudah kita untuk mengingat,
itu promnya kita sesuaikan mulai dari awal halaman depan gitu Bu. Halaman depan seperti apa tampilannya, setelah halaman depan oke, instruksinya seperti apa, ada juga prom untuk instruksi. Nanti setelah masuk ke halaman soal, instruksi untuk promnya apa? Apakah ada tampilan jamnya harus mengikuti atau enggak. Kalau tadi kan kita scroll ke bawah kan jamnya mengikuti nggih Bu. Maka kita masukkan juga prom itu. Jadi jam mengikuti ketika kita scroll ke bawah atau ke atas. Jamnya ikut bergerak. Nah, itu juga sama. Sampai dengan prom terakhir mulai dari yang pembuatan kolom sampai klik submit semua ada, itu harus, saran saya berurutan agar saya ngeceknya juga nggak sulit gitu ketika ngeceknya. Oke, sampai-sampai Ibu. Gimana? Ada yang sudah mencoba? Menambah di ini insert itu bisa. Menambah insert gimana Pak? Baru ingat di sini perlu ditambahkan harus urut. Oke. Oh, setelah ini harusnya ini tapi ini. Oh bisa Pak, oke, bisa kita langsung tambahkan saja misalkan di sini gitu nggih Pak. Kita mau tambahkan, pilihan ganda harus berwarna biru, misalnya itu bisa Pak. Nanti pilihan gandanya munculnya biru semua, kayak gitu. Jadi tinggal kita pilih saja di sini. Nggak harus, sebenarnya ini nggak harus di notepad nggih Bapak Ibu, cuman saya lebih gampangnya di notepad gitu, lebih nyaman. Bisa juga di Word atau di tempat lainnya. Nggih. Bisa Bu, bisa dibatasi juga. Cuman biasanya ketika saya sudah minta yang seperti ini, itu otomatis mereka nggak ada batasnya. Sejauh ini nggak ada batasnya. Oke. Cuman kendala yang saya temukan adalah kemarin ketika level yang ada kendala tuh elementary. Jadi ketika masuk ke bagian writing, tiba-tiba mereka tuh ada yang keluar. Jadi ketika masuk ke kolom, mau nulis, mau ngetik, mereka keluar. Nah, kendalanya ternyata kan kita di sini kan apa namanya ya? Kalau misalkan kita minta agar ukuran bentuknya itu sesuai, artinya tidak bisa keluar dari tab yang ada kita kerjakan di situ. Kalau misalkan ternyata ketika masuk ke tombol atau kolom esainya tiba-tiba mereka keluar, itu ternyata karena itu dianggap ukuran kolom itunya apa namanya esainya itu berubah-ubah. Jadi seperti dianggap keluar dari halaman. Makanya mungkin jadi kayak tiba-tiba memperbesar atau memperkecil gitu Bu. Nah itu dianggap mencontek. Makanya mungkin kita bisa tambahkan promnya agar misalkan buat kolom esainya friendly dan tidak dianggap terlalu kaku oleh Android atau iPhone gitu. Jadi ketika ada perubahan mereka nggak dianggap nyontek. Seperti itu paling. Oke, betul. Jadi menyesuaikan dengan smartphone-nya. Karena kadang bisa terdeteksi kayak gitu. Gimana Bapak Ibu, ada yang sudah mencoba? Kalau ada yang sedang mencoba, saya stop share biar Bapak Ibu yang share screen ya, biar kita bisa melihat langsung prosesnya. Gimana? Ada yang mau? Kan tetap saya nggak bisa lihat Bu. Jadi kalau misalkan bisa? Oke, coba di share screen Mbak Nurul kalau bisa. Oh, tidak bisa Zoom. Oke. Tapi bisa. Enggak, di itu aja. Di share link itunya. Yang tadi ke grup aja. Jadi kita bisa tahu hasilnya seperti apa. Enggak apa-apa. Yang penting aksesnya tahu gitu cara. Oh, hasilnya kita sudah pas kayak gini. Bapak Ibu jadwalnya udah ke sini ya, sudah. Saya boleh share ya. Pokoknya kalau mau nuker-nuker boleh, ini kan biar si siapa tuh Agus
mulai lihat dulu. Nanti kalau misalnya mau ngomong ya. Kenapa di sini ada? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba tampilkan ketika saya nggak bisa akses ya Bapak Ibu. Saya tuh nggak bisa akses nih. Munculnya sorry, unable to open the file at this time. Enggak. Bentar Bapak Ibu. Nah, kalau ini hasil dari Miss Nurul tadi. Misalkan saya ngisi seperti ini, serial number, kelasnya E33. Nah, ini munculnya seperti ini tampilannya kalau punyanya Miss Nurul yang tadi. Jadi kurang lebih sama nih, petunjuk lain, bla bla bla, dilarang keluar ujian. Nah, ini bisa kita edit manual nanti di belakang. Nah, ini munculnya seperti ini. Karena ini bagiannya listening ya, tapi prompt-nya prompt writing, reading tadi ya. Nah, ini munculnya seperti ini. Ini kalau listening langsung bisa seperti ini bagus, karena kadang kalau listening agak bandel gitu di sini. Nah, ini bisa kita cek. Ada writing section-nya. Nah, kurang lebih kalau ada kolom writing-nya seperti ini, Bapak Ibu. Gitu. Bisa langsung muncul di sini, kolom writing-nya. Pertanyaannya sampai nomor 50. Instruction-nya di sini kan hanya audio tipe 3, audio tipe 2, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan. Biar lebih terlihat menarik, warnanya bisa dirubah. Jadi ini sudah oke. Kita finish menyimpan jawaban. Sudah, jawaban tersimpan berarti selesai. Berarti datanya langsung masuk ke spreadsheet-nya Miss Nurul. Berarti sudah. Jadi coba dicek Miss Nurul apakah ada yang tadi yang barusan saya ngerjain. Ada. Nah, berarti datanya sudah masuk total ya. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain ada yang udah coba? Proses? Ada yang gagal?
Oke, lagi mencoba ya nyontek bener kabeh. Kalau sejauh ini ada nggak kendalanya Miss Nurul tadi? Ngambil sendiri ya. Promnya. Ada beberapa hal yang harus diganti kayak tadi kan ini oval. Saya punya Pak Fuad yang kayaknya yang Elementary ya. makanya masih ada audit satu. Oh ya. Iya. Betul. Jadi promnya itu memang sangat penting karena prom itu menentukan strukturnya. Jadi kayak dia tulang belakangnya banget yang menyokong dari awal sampai akhir. Ada lagi yang sudah mencoba? Belum. Ada lagi? Begitu? Bapak Ibu, ada lagi yang perlu didiskusikan? Atau cukup? Disusulkan ya. Jangan berulang. Udah, serius. Itu cashback kosan tau. Apa tadi belum? Salah berapa sih? Kalau nambah apa namanya pertanyaan manual tanpa dari file soal masih bisa. Bisa misalkan kita nambah di prompt misalkan tadi kan kita ngerevisi gitu ya Bu. Kita bisa tambahkan satu soal lagi nomor sekian, nanti bisa. Iya, betul. Cuman itu ada risikonya. Resikonya adalah dia nggak paham. Gitu. Dia nggak paham. Jadi kalau misalkan kita mau edit soal, lebih baik langsung dari filenya. Gitu. Karena paham atau tidaknya si Gemini ini, khususnya Gemini ya, itu ternyata dia kayak ada moodnya gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan saya pakai waktu itu dari pagi buat beberapa soal yang berbeda, waktu saya coba lagi malam, dia udah nggak kayak orang nggak konsentrasi gitu. Mintanya levelnya starter, tapi jadinya elementary. Saya waktu itu ingat banget buatnya itu soal soal reading. Jadi saya minta untuk soal reading elementary itu dimasukkan teksnya. Tapi entah dari mana asalnya, dia itu masukkan teks transkrip dari audio listening yang soal nomor 1. Nah, itu entah dari mana yang pembahasan nomor 1, nomor audio 2 yang Ismail itu apa ya kalau nggak salah, yang dari buku. Entah dia dapatnya dari mana. Padahal kan kita nggak masukin teksnya sama sekali kan ya. Bahkan audionya aja kan kita nggak masukin. Tapi dia bisa dapat transkrip tersebut meskipun nggak akurat. Jadi kayak udah capek kayak gitu tiba-tiba diminta untuk ganti teksnya, ambil dari file ini, udah diupload filenya, ternyata dia nggak mau berubah gitu. Jadi kayaknya ini bagian dari kelelahan juga mungkin ya, karena sudah terlalu banyak dipakai gitu. Dua-duanya Ibu. Nambah audio itu yang belum kita bisa. Saya pernah nyoba beberapa kali, cuman nggak bisa dimasukin, dia nggak bisa ngedetek. Nah, itu yang sebenarnya kita butuh seorang ahli IT-nya. Karena sebenarnya kan bisa kayak misalkan kita membuat masukkan atau mengunggah audio ke dalam Moodle di tas, itu kan bisa. Nah, harusnya kita juga bisa masukkan di sini. Karena saya waktu itu pakai salah satu soal TOEFL dari Kampung Inggris Pare itu, dia modelnya lebih fleksibel kayak gini, web based juga. Cuman dia bisa masukin audionya ke webnya gitu. Berarti kan sebenarnya bisa, cuman mungkin kitanya aja yang belum paham celahnya di mana gitu Bu. Gambar bisa. Saya dapat ini itu dari guru SMP. Nah, karena mungkin pemahaman IT-nya beliaunya lebih paham,
beliau bisa masukin gambar, misalkan logo sekolah, logo apapun itu bisa masuk di awal. Kalau saya nyoba masukin logo UMP di awal halaman login, sampai sekarang belum bisa entah kenapa. Mungkin ada salah di prompt-nya gitu. Kalau koreksi isi bisa nggak ya Pak? Asal kita menambahkan prompt, misalkan kalau misalkan rubriknya ada dan mungkin nggak terlalu ribet bagi AI-nya mungkin bisa. Cuman sejauh ini mungkin hanya bisa mengukur, yang saya tahu ya, itu hanya mengukur kayak jumlah kata kayak gitu, baris gitu. Mungkin sebenarnya kita bisa kolaborasikan karena Gemini kan punya data tentang CIFR. Karena kalau saya tanya, buatkan saya teks A1, A2, mereka paham. Nah, mungkin kalau dia bisa mengetahui level teks sebenarnya, kita mungkin bisa minta dia agar mengukur, nanti coba dikoreksi teksnya itu levelnya apa, dan menurut kamu dari skor 1 sampai 10 nilainya berapa berdasarkan level tersebut. Mungkin bisa, cuman mungkin itu lebih advance lagi gitu. Ini hanya basic sekali. Kalau yang buat SW itu kan kita kan biasanya kan kalau di tas itu kan pakainya gambar ya soalnya. Nah ini nanti kan masukinnya dari Word. Nanti pas waktu muncul di webnya itu garis-garisnya tetap udah rapi. Kita nanti nggak pakai gambar Ibu, semua pakai tulis. Untuk masalah garis, waktu itu sempat jadi masalah, ternyata Miss Intan bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi prompt-nya ditambahkan, untuk kata yang bergaris bawah, nanti garis bawahnya tetap ditampilkan apa adanya sesuai dengan file Word-nya. Nanti mereka langsung buat otomatis sendiri. Tadi saya pengen latihan yang itu gitu, karena biar muncul sekalian garis bawahnya, ternyata soalnya yang nggak ada di sini, adanya yang reading. Seperti itu. Jadi kita bikin seperti biasa yang kalau mentahnya SW itu. Betul. Tinggal ditambahin prompt-nya supaya garisnya nggak diotak-atik ya. Oke, betul. Jadi jangan pakai yang gambar, malah kalau pakai gambar nggak bisa. Pakainya yang file aslinya. Betul, oke. Oke, Bapak Ibu gimana yang online, apakah sudah jelas dengan dari karena beberapa ibu-ibu ada jam 2 harus sudah pada pulang ini. Gimana? Sudah selesai? Kalau sudah, saya cukupkan Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fuad. Sama-sama. Closing. Hai. Oke, demikianlah webinar hari ini tentang penggunaan Apps-Script untuk pengetesan TOEFL ya, atau ujian TOEFL. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jika Bapak Ibu butuh sharing lebih jauh, mungkin lebih detail, boleh tanya ke Mas Fuad atau teman-teman lain di sini yang sudah beberapa kali mencoba ya, seperti Intan, Fitrani juga sudah beberapa kali berhasil mencoba begitu. Ada tambahan lagi Mbak Bu Dini? Cukup untuk hari ini, mungkin webinar kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.